Oke, halo sahabat foodies. Ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng foodies. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih manajer outlet itu harus paham P&L atau Profit and Loss. Nah, setidaknya ada 5 hal ya yang menjadi alasan nih kenapa teman-teman manajer bisnis kuliner yang saat ini berkarir dan mungkin sedang mengelola outletnya itu perlu paham nih tentang keuangan. Nah, ini satu persatu kita bahas. Nah, yang pertama, itu teman-teman harus ingat ya, bahwa ketika kita memimpin sebuah bisnis, artinya kita harus paham apa tujuan dari aktivitas yang selama ini kita lakukan. Nah, tujuan dari menjalankan bisnis itu ya ujung-ujungnya adalah bagaimana dengan bisnis yang kita manage itu bisa menghasilkan profit sebesar-besarnya. Nah, ujung-ujungnya kalau kita bicara profit, itu adalah ngomongin angka. Nah, kalau misalnya kita memang tujuannya angka dan kita nggak paham angka, ya bagaimana kita bisa mendefinisikan ya tujuan tadi secara efektif dan efisien sehingga kita bisa menyusun berbagai program-program yang memang sesuai untuk mencapai target yang kita mau. Nah, dengan kita memahami angka, kita akan tahu sebenarnya indikator-indikator apa saja ya yang kita harus set, kita harus kunci ya, dan indikator yang kita angka itu yang kemudian kita jabarkan dalam berbagai program-program kerja yang kita akan jalankan ya, baik oleh kita sebagai pimpinan ya, strategi seperti apa, dan juga tim sebagai gambaran. Nih, kalau saya bekerja itu sebenarnya endingnya ke arah mana sih? Itu yang pertama. Yang kedua, nah, dengan kita memahami angka, kita akan bisa menyusun inisiatif nih untuk bisa mencapai target yang kita inginkan. Contoh, jika ada satu kondisi di mana, oke, target kamu pokoknya harus naik. Naiknya berapa? Naiknya 10%. Dari angka berapa? 10% dari 20 juta dengan 10% dari 2 juta, tentunya itu berbeda. Nah, dan dengan kita bisa secara spesifik memahami, misal target sales per harinya adalah 5 juta. Artinya seperti itu. Artinya satu bulan kan 120 juta. Kita membreakdown lagi. 5 juta per hari itu didapat dari mana? Ya, berapa TC-nya, berapa EPC-nya. Kalau EPC-nya anggaplah Rp50.000, ya jadi nilai belanja per customer Rp50.000, kita dapat nih. Artinya dalam sehari kita harus menghasilkan 100 transaksi. Itu angka semua tuh. Nah, dengan 100 transaksi ini, kita breakdown lagi. Ini didapat dari revenue stream mana nih? Ya, dine-in berapa? Ya, kita anggap dine-in 50 transaksi per hari. GoFood misalnya 10, GrabFood 10. Ya, terus mungkin aplikasi-aplikasi lainnya ya, seperti Shopee Food ya mungkin 10 juga. 20 dari mana? 20 dari takeaway ya atau big order. Nah, angka-angka itulah yang kita harus kemudian kunci dan kemudian jika nanti di kuartal berikutnya kita punya set target yang lebih tinggi lagi, anggap dari 5 juta per hari jadi 6 juta. Ya kita secara spesifik bisa langsung mengidentifikasikan ini kenaikan 1 juta mau dari mana nih? Apakah dari menaikkan TC-nya dine-in, menaikkan TC-nya transaksi melalui aplikasi online, atau melalui tadi take away atau big order, atau bahkan mungkin kita akan membangun sales channel baru. Ini dari mana? Atau EPC-nya yang akan kita naikkan. TC-nya sama, yang tadinya dine-in EPC-nya 50.000, mungkin dinaikkan jadi 60.000. Gimana caranya? Apakah dengan membuat menu bundling? Apakah dengan strategi upselling dan sebagainya? Nah, dengan kita memahami number atau angka yang ada di P&L, terutama di bagian revenue ya, itu breakdown-nya seperti apa. Secara spesifik, kita bisa menyusun berbagai inisiatif yang tentunya efektif untuk membuat ya berbagai program yang nanti sasarannya jelas dan dikontrolnya pun mudah. Sebenarnya di bagian mana nih? Kalau memang itu berhasil, sehingga kita tinggal duplikasi, atau jika itu gagal, di aktivitas yang mana itu menjadi gagal. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yang perlu kita pahami juga, ketika kita memahami P&L, itu kita mengetahui batasan-batasan ya, finansial untuk mencapai tujuan bisnis itu apa. Profit itu dihasilkan dari revenue, dikurangin dengan expense, atau beban-beban ya dalam outlet. Apakah itu COGS atau HPP, atau biaya SDM, ya biaya operasional ya, biaya rumah tangga,
ya, biaya sewa, dan lain-lain lah. Semua cost yang saya yakin teman-teman juga sudah paham lah. Kira-kira breakdown biayanya seperti apa. Nah, dengan kita memiliki P&L dan kita memahami setiap indikator numbers-nya, itu menjadi satu tolak ukur ya, menjadi indikator bahwa KPI atau target dari masing-masing indikator tuh berapa. Kalau bicara revenue berapa? Kalau COGS berapa persen? Kalau biaya SDM berapa persen dari total revenue? Ya, kalau biaya rumah tangga berapa persen dari total revenue? Sehingga jika diberikan sebuah kondisi, oh sales saya drop dari 5 juta jadi 3 juta. Jika kita ingin menjaga tingkat profitabilitas, artinya secara otomatis kita langsung membongkar laporan keuangannya. Di cost sebelah mana saya bisa reduce? Sehingga walaupun nanti secara top line atau secara revenue kita mengalami penurunan penjualan, nggak ada isu. Tinggal kita comot aja dari cost-cost yang muncul ini, kira-kira di bagian mana kita kurangin. Endingnya, profit kita bisa kejaga. Nah, yang keempat, itu ya, P&L itu punya fungsi juga sebagai alat kontrol dari bisnis yang dijalankan. Ya, kita akan lihat nih, kita punya target. Ya. Target 1 bulan tadi asumsinya adalah per hari 5 juta, berarti kan 1 bulan 150 juta. Tahun, tinggal kali 12. Kita akan dapat 1,8 miliar ya selama setahun. Nah, per kuartal kita review. Ya. Gimana achievement sales-nya? Bagaimana achievement laba kotornya atau gross margin-nya seperti apa? Apakah gross margin-nya sesuai dengan target atau tidak? Jika tidak, kenapa? Di bagian mana ini bisa over? Apakah di bagian produk cost-nya, sehingga kemungkinan bahan bakunya itu ada harga naik atau harga turun dan sebagainya, atau di bagian consumable, pakaian tisu untuk semua support take away dan lain sebagainya, atau ternyata banyak waste, spoil, atau mungkin banyak fraud. Di mana problemnya? Nah, selain itu kita bisa mereview juga bagaimana sales operating income-nya. Bagaimana komposisi cost SDM-nya, produktivitasnya seperti apa, bagaimana biaya rumah tangganya, ada pembengkakan atau tidak. Nah, semua hal-hal tadi, angka-angka tadi, kita bisa kontrol, dan harus dikontrol ya, apakah bulanan, kuartalan, semester, bahkan tahunan. Jadi, sebagai seorang manajer outlet, kita harus paham itu. Sehingga kita tahu nih, kita bekerja bersama Trim, itu masih di track yang memang seharusnya atau tidak. Nah, kalau tidak, harus bagaimana? Kalau sudah melampaui target, artinya itu good. Ya, jika good, kenapa bisa mencapai situasi yang bagus? Itulah yang kita harus capture, dan kemudian di tahun depan atau di periode berikutnya, itulah yang kita harus duplikasi. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, seorang manajer restoran harus paham P&L, karena itu merupakan bahasa komunikasi yang efektif untuk tim. Ya, ketika kita akan melaunch suatu inisiatif, oke guys, kita akan lakukan namanya upselling, cross-selling. Untuk apa? Nah, kalau cuma upselling, cross-selling, tim bingung nih, ngapain saya harus upselling, ngapain saya harus cross-selling, ngapain saya harus pakai sendok takar ketika saya masak. Tapi jika kita jelaskan dengan numbers-numbers tadi, bahwa kontribusi upselling terhadap pencapaian sales itu berapa persen, ya, pencapaian dengan menggunakan sendok takar itu akan menjaga yang namanya efisiensi penggunaan bahan baku itu seperti apa impact-nya. Kalau sampai nggak pakai itu akan loss berapa setiap bulan. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita sampaikan dengan angka-angka yang spesifik. Ya, apakah impact positifnya atau impact negatifnya. Sehingga tim di lapangan ketika menjalankan berbagai inisiatif teknikal di lapangan, itu nggak hanya bekerja dengan kacamata kuda, ya pokoknya kerja-kerja aja, datang pagi pulang malam. Tapi mereka punya satu tujuan, mereka punya sebuah goal yang spesifik, yaitu numbers, angka tadi, yang secara bersama-sama mereka akan achieve. Jadi apapun yang dilakukan di lapangan untuk satu tujuan yang jelas. Karena inisiatif itu bisa berubah, ya, tapi angka itu nggak berubah. Nah, itu menariknya. Dengan angka yang sama, dengan target yang dipahami oleh semua orang dalam organisasi, dari mulai kita sebagai manajer outlet sampai tim di level terbawah, itu akan membuat kita tidak silo. Kita fokus dengan pikiran yang sama, visi yang sama, goal yang sama, dan dengan standar dan frekuensi yang sama. Oke, kira-kira itu ya 5 hal yang teman-teman perlu pahami. Kenapa sih seorang manajer perlu dan harus paham tentang P&L? Tentunya tungguin terus video terbaru dari kami. Silahkan subscribe
YouTube Foodies Channel. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya, agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.